Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Yola Delia dari kelas 11 IPA SMA Pelita 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum kimia mengenai koloid, yaitu koloid pada agar-agar, koloid pada larutan kopi, dan koloid pada campuran air, minyak, dan sabun. Yuk kita cek videonya. Pada percobaan pertama, saya akan melakukan percobaan koloid menggunakan agar-agar. Untuk alat-alat yang digunakan ada pengaduk, panci, kompor, cetakan agar-agar, mangkok, dan timbangan. Dan untuk bahannya, saya hanya menggunakan 1 saset agar-agar, 120 gram gula, dan 900 ml air. Sebagai langkah pertama, saya mengambil timbangan dan mangkok untuk menimbang gula sebanyak 120 gram. Setelah itu, saya mengambil panci dan menuangkan 1 saset tepung agar-agar atau agar-agar powder ke dalam panci. Kemudian, saya akan menambahkan 900 ml air ke dalam panci. Kita naikkan panci ke atas kompor dan nyalakan api kecil. Kemudian, aduk agar-agar hingga mendidih. Saat agar-agar sudah mulai mendidih, masukkan 120 gram gula yang kita timbang tadi ke dalam panci. Kemudian kita aduk hingga merata dan mengeluarkan buih-buih di sekitar panci. Agar-agar termasuk dalam jenis koloid emulsi padat, yaitu dengan medium pendispersinya yang padat dan fase terdispersinya yang cair. Agar-agar termasuk koloid dari jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel dapat terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya, yang disebut sifat koloid liofil, yaitu koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Ketika agar-agar dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat dengan satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga dari proses ini terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Dan dari proses inilah terbukti bahwa fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Kalau kita sudah melihat ada buih-buih di pinggir-pinggir panci, maka agar-agar sudah siap dipindahkan ke dalam cetakan agar-agar. Kita siapkan cetakan agar-agar, lalu tuang agar-agar ke dalam cetakan. Kita diamkan agar-agar sekitar 10-20 menit agar melepas panas sebelum kita masukkan ke dalam kulkas.
Setelah 2-3 jam berlalu, kita keluarkan agar-agar dari kulkas dan keluarkan agar-agar dari cetakan ke piring. Percobaan kedua yang akan saya lakukan adalah menguji larutan kopi. Alat-alat yang saya gunakan berupa pengaduk, gelas, dan senter. Kopi bubuk dan air panas untuk bahannya. Pertama, kita siapkan gelas berisi air panas, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Lalu kita tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Kemudian kita aduk hingga rata. Pada larutan kopi ini, air berperan sebagai zat pelarut atau zat pendispersi dan kopi sebagai zat terlarut atau zat terdispersi. Pada larutan kopi ini sendiri terdiri dari 2 partikel, yaitu 1 partikel kopi dan 1 partikel air, di mana kita masih dapat melihat batasan di antaranya, maka campuran ini disebut campuran heterogen. Selanjutnya, saya akan menguji efek tindal kopi menggunakan senter. Kita bisa lihat bahwa cahaya dari senter tidak dapat melewati kopi, melainkan cahaya pendar di larutan. Ini merupakan ciri-ciri dari suspensi. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa larutan kopi merupakan suspensi. Percobaan terakhir atau percobaan ketiga adalah koloid pada campuran air, minyak, dan sabun. Kita menggunakan 4 wadah dan 1 pengaduk. Untuk bahan kita menggunakan air, minyak, dan sabun. Pertama-tama kita siapkan wadah. Lalu kita ambil segelas isi air dan tuang beberapa sendok air ke dalam wadah. Lalu kita ambil minyak dan tuang juga ke dalam wadah berisi air tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa air dengan minyak tidak menyatu atau saling memisahkan diri walaupun sudah kita beri goyangan sedikit. Selanjutnya, mari kita tambahkan sabun. Lalu kita aduk. Kita bisa lihat bahwa air dan minyak sudah benar-benar tercampur. Dari foto yang tersedia di atas, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan, yaitu di campuran air dan minyak tanpa sabun, air dengan minyak saling bertolak belakang. Sedangkan di campuran air minyak dengan sabun, air dan minyak benar-benar menyatu. Campuran ini disebut emulsi. Emulsi adalah koloid di mana fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair. Untuk menstabilkan emulsi, perlu ditambah zat ketiga yang disebut emulgator. Peran sabun di sini adalah sebagai emulgator. Apabila emulgator lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air, maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air, sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air. Hal tersebutlah yang menyebabkan air dan minyak dapat bercampur. Nah, dari percobaan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat, larutan kopi merupakan suspensi, dan campuran air, minyak dengan sabun merupakan koloid jenis emulsi. Sekian dulu percobaan dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.